Ya, tapi sudah saya jelaskan dulu tahapan-tahapan atau caranya seperti apa. Begitu. Oke. Ini kasus yang pertama. Soal kasus yang pertama ini sebetulnya ini sudah complicated. Ya, soal kasus ini dapat dikatakan soal yang sudah komplit. Dia mengaplikasikan pemahaman Anda mengenai PPh umum berkaitan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3, lalu kemudian pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Jadi yang sudah saya bahas minggu-minggu sebelumnya mengenai PPh umum, ya di sini nih, oh salah, di sini. Nah ini nih, ya ngomongin tentang PPh pasal 4 ayat 1, lalu kemudian pasal 4 ayat 2, lalu kemudian pasal 4 ayat 3, lalu pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 1, ya. Lalu kemudian nanti di sini ada mengenai kompensasi kerugian, ya. Lalu kemudian PTKP, lalu kemudian penyusutan, ya. Ini semua tercermin dalam kasus-kasus yang ada di bagian 3 ini. Ya, demikian juga berkaitan dengan penggunaan tarif. Baik tarif untuk orang pribadi maupun tarif untuk badan yang sudah saya jelaskan kepada Anda semuanya. Ya, jadi ini ingat tarif orang pribadi maupun tarif badan ini yang umum disebut sebagai tarif PPh umum yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Termasuk juga dalam usaha kita untuk mencari PKP. Jadi semua ini sudah tercermin, ya, semua ini sudah diaplikasikan dalam kasus-kasus yang ada di bagian 3 ini. Gitu. Ya, dah. Sekarang soal kasus yang pertama ini sudah saya kasih contoh bagaimana cara menjawabnya. Saya menjawabnya pakai Excel. Nah, nanti Anda juga boleh menjawabnya menggunakan Excel, silakan saja. Ya, nah, di mana jika Anda bertemu dengan soal yang tipikalnya seperti ini, ya, tipenya yang seperti ini, saya sarankan Anda untuk membuat worksheet-nya sendiri. Kertas kerja. Yang kuning-kuning sama hijau-hijau ini kertas kerja. Ini Anda bikin sendiri kertas kerjanya. Ya, nah, saya sarankan nanti selama ujian online tersebut gunakan Excel. Ya, supaya Anda cepat mengerjakannya, boleh Anda menggunakan media apa aja boleh. Ya, yang membantu Anda untuk menyelesaikan atau menjawab dari soal-soal tersebut. Ya, silahkan saja. Kalau saya pakainya Excel. Dah. Ya. Ini worksheet-nya, lembar kerjanya ini, ya Anda bikin 4, ya 4 kolom. Yang isinya adalah keterangan atau akun-akun, lalu kemudian nilai laba rugi secara akuntansi, lalu kemudian koreksinya, lalu kemudian nilai laba rugi secara fiskal. Ya, jadi kalau Anda yang sudah belajar pengantar akuntansi, ya harapan saya tidak lagi asing dengan yang namanya laba rugi. Sudah familiar dengan yang namanya laba rugi. Jadi komponen yang ada di sini adalah komponen berkaitan dengan akun-akun laba rugi. Gitu. Ya, di mana dalam akun laba rugi tersebut terdiri dari penghasilan dan biaya. Ada penghasilan, ada biayanya.
Nah, penghasilannya apa? Ya tergantung dari jenis usahanya. Biaya-biayanya umumnya sudah diinformasikan dalam soal. Seperti dalam soal saya ini. Ya, soal kasus yang pertama. Ini ada usaha perseorangan. Berarti kan orang pribadi. Ya, udah jelas tuh. Merupakan wajib pajak orang pribadi. Langsung connect, oh dia orang pribadi. Orang pribadi yang punya usaha. Orang pribadi yang punya usaha. Usahanya apa? Bergerak di bidang jasa angkutan. Gitu kan ya. Orang pribadi yang punya usaha. Berarti kalau orang pribadi punya usaha, dia akan menggunakan tarifnya PPh umum. Ya, dalam penghitungan pajaknya. Tarif PPh umumnya yang mana? Tarif untuk orang pribadi. Berarti pakai tarifnya yang ini nih, tarif yang berlapis-lapis. Tarif progresif. Karena dia orang pribadi. Jadi nanti mencari pajaknya dia ini, kita akan mengaplikasikan tarif yang progresif ini. Tarif PPh umum untuk orang pribadi. Gitu ya. Nah, jadi informasi mengenai wajib pajak tersebut sangat penting. Jangan sampai nanti salah menggunakan tarif. Ya, pasti salah hasilnya dalam menggunakan, kalau misalnya Anda salah menggunakan tarifnya. Ya. Lalu kemudian kita lihat informasi apa yang disampaikan dalam kasus tersebut. Ini dia punya armada 2 buah truk, penghasilan kotor omset ya, atau brutonya dari jasa angkutan tersebut selama tahun 2023 adalah 6M. Ya, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan menurut pembukuan sebagai berikut. Ini biayanya. Biaya menurut akuntansi. Ya, biaya menurut akuntansi. Tugas kita ngapain? Tugas kita nanti kita ngecek, menganalisis. Apakah semua biaya secara akuntansi ini sudah sesuai dengan undang-undang pajak? Karena sudah kita pelajari, ya, bahwa ternyata dalam komponen biaya tersebut ada biaya yang diperbolehkan, ada biaya yang tidak diperbolehkan. Ya kan? Nah, tugas kita menganalisis dari biaya-biaya ini apakah semuanya diperbolehkan atau ada yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang pajak. Itu ya. Nah, terus hasilnya apa? Hasilnya adalah laba rugi secara pajak, secara fiskal. Jadi nanti di sini output yang dihasilkan ini adalah laba rugi secara pajak atau secara fiskal. Pastinya kalau dia secara pajak atau secara fiskal akan berbeda dengan secara akuntansi. Karena ada beberapa hal di dalam biaya maupun penghasilan secara pajak yang tidak diakui gitu ya oleh maksudnya kebalik, yang secara akuntansi diakui tapi secara pajak tidak diakui. Ya, itu kan pasti menjadikan timbulnya perbedaan. Itu ya. Nah, oke. Saya sarankan ini ada copy paste nih. Kalau saya ya dapat soal kayak gini nih, langsung saya kopas. Mana yang saya kopas, Bu? Cari dulu penghasilannya. Secara akuntansi. Jadi secara akuntansi kenapa saya blok kuning seperti ini? Ini adalah nilai-nilai angka maupun akun-akun yang sama persis dengan soal. Yang sama persis dengan soal. Ya, saya pindahin semuanya ke sini. Itu kan ya. Nah, terus lanjut. Kalau sudah, baru saya lakukan koreksi. Ya, jadi tadinya ini koreksi sama nilai apa ya? Kolom koreksi sama kolom pajak itu kosong tadinya, nggak ada isinya. Ya. Nah, kita yang melakukan analisis ya, untuk melihat ya, nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang dari komponen penghasilan.
Ya. Penghasilan secara akuntansi ada 6M. Secara pajak gimana? Ada nggak penghasilan di sini yang tidak diperbolehkan? Untuk penghasilan dari usaha ya, nggak ada Bu. Kenapa? Karena penghasilan di situ cuma ada satu sumber yang dari usaha dia, yaitu penghasilan dari jasa angkutannya itu hanyalah sebesar 6M. Usahanya dia adalah jasa angkutan. Ya berarti penghasilan utamanya dia berasal dari jasa angkutan sebesar 6M. Kalau gitu angka 6M ini tidak ada koreksi sehingga secara pajak nilainya sama 6M. Ya, sekarang dari unsur biaya. Ya, biaya gaji pegawai 1,2M. Apakah 1,2M ini semuanya dapat diakui secara pajak? Nah, kita lihat. Cara melihatnya gimana, Bu? Bahwa itu merupakan akun yang dikoreksi dan akun yang tidak dikoreksi. Nah, Anda mengetahui itu dikoreksi atau tidak dikoreksi, lihat dari informasi tambahan. Ya, lihat dari informasi tambahan, lihat juga informasi yang tercantum dalam setiap akunnya. Nah, kita lihat biaya gaji pegawai. Ada nggak informasi tambahan yang ngebahas tentang biaya gaji pegawai? Nggak ada. Berarti kalau gitu biaya gaji pegawai ini sudah sesuai antara akuntansi dengan pajak. Ya, biaya kantor 1,8M. Ada nggak di sini kalimat penghasilan dari luar usaha, informasi tambahan yang menyinggung tentang biaya kantor? Nggak ada, Bu. Tidak ada yang menyinggung tentang biaya kantor. Berarti kalau gitu sudah sesuai biaya kantor tersebut. Nah, kemudian sumbangan. Di sini dalam kurung ada kalimat tidak ada daftar nominatif. Yang dimaksud dengan daftar nominatif itu adalah bukti-bukti. Dia ngasih sumbangan, tapi nggak ada buktinya. Itu namanya tidak ada daftar nominatif. Nah, kalau nggak ada buktinya gimana, Bu? Ya nggak boleh. Sesuatu yang tidak ada buktinya tidak boleh diakui sebagai biaya maupun sebagai penghasilan kalau nggak ada buktinya. Berarti gimana? Berarti ada koreksi di sini. Maka saya lakukan koreksi di sini. Ya, koreksinya sebesar nilai sumbangannya. Sehingga sekarang menurut pajak sumbangannya adalah 0 atau enggak ada. Kok gitu, Bu? Nah, karena semua angka 100 juta ini enggak ada buktinya. Maka tidak boleh dia diakui sebagai biaya menurut pajak. Karena enggak ada buktinya. Alias tidak ada daftar nominatifnya. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, biaya bahan bakar dan suku cadang 800 juta. 800 juta ini ada nggak informasi tambahan yang menyinggung tentang bahan bakar? Coba kita lihat, ada nggak sih bahan bakar? Nggak ada. Berarti kalau begitu fine-fine saja ini, baik-baik saja, nggak perlu kita koreksi. Biaya pemeliharaan armada, ada nggak sih yang menyinggung tentang pemeliharaan, maintenance? Ada nggak di sini ngomongin tentang pemeliharaan? Nggak ada juga. Berarti nggak perlu kita koreksi. Jadi caranya gitu. Mengetahui suatu akun itu dikoreksi atau tidak dalam soal brevet atau soal perpajakan itu caranya begitu. Kita lihat di informasi tambahannya. Ya, sebab nanti tidak semua akun itu dikoreksi. Tidak semua akun itu mengalami koreksi. Itu ya. Nah, taunya dia dikoreksi dari mana? Informasi tambahan. Ya, informasi tambahan ini kayak gini. Kan ini tulisan ini, informasi tambahan. Nah, taunya dari situ. Ada kata-kata informasi tambahan. Kok jadi itu?
Ya. Nah, ada kata-kata informasi tambahan. Oh, nggak bisa ya, wis. Ya, nah, itu ya. Oke. Kalau informasi tambahannya tidak menyebutkan akun tersebut, ya berarti tidak perlu ada koreksi terhadap akun tersebut. Atau bisa juga ya, perlunya koreksi itu diperlihatkan dari kalimat setelah nama akunnya. Ada yang seperti itu. Kayak gini nih, sumbangan dalam kurung tidak ada daftar nominatif. Oh, berarti kita koreksi nih, karena dia sumbangan ini nggak ada bukti-buktinya. Jadi bisa dua ya, bisa dua petunjuk untuk kita memahami akun tersebut dikoreksi atau tidak. Oke, lanjut. Biaya penyusutan. Biaya penyusutannya nol. Nggak mungkin nol. Orang dia punya truk kok. Truk ini kan asetnya dia. Pasti ada penyusutan terhadap aset aktiva tersebut. Nah, kita lihat nih. Ya, oh ini ada nih. Armada dua buah truk yang dibeli awal tahun 2023. Masing-masing seharga 400 juta. Perusahaan menyusutkan aktiva menggunakan metode garis lurus. Golongan 1, tarifnya 25%. Berarti biaya penyusutan secara pajaknya ngikutin informasi tambahan tersebut. Secara akuntansi belum dihitung biaya penyusutannya. Secara pajak ya harus dihitung. Ya. Nah, gimana cara ketemunya nih angka 200 juta? Tadi kembali ke teori. Pada saat Anda mempelajari tentang bagaimana penghitungan penyusutan. Nih, sudah tak ajari ngitung penyusutan kayak gimana. Berarti kan kembali ke sini, ngitung penyusutan. Metodenya garis lurus. Mau cara pertama Anda bagi dengan masa manfaat, atau cara kedua Anda kalikan dengan tarif penyusutannya, silakan. Tapi sudah dikasih tahu di soal bahwa dia ini adalah golongan 1, tarifnya 25%. Informasi ini menjadi petunjuk bagi kita bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara kita menghitung besarnya penyusutan. Sehingga ketemulah angka penyusutan di sini 200 juta. Nah, itu ya. Oke. Totalin berapa sekarang penyusutan. Berapa sekarang total biaya usaha menurut pajaknya? 4,5 M. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak penghasilan dari luar usaha? Ya, ada nih, penghasilan dari luar usaha terdiri dari bunga deposito, menerima dividen. Ada dua. Nah, kedua-duanya ini boleh tidak kita akui sebagai penghasilan? Nah, jadi gini, kalau Anda ingat tentang objek PPh final, ya ini kalau Anda ingat, kebanyakan kan nggak ingat nanti, ya kan? Nah, objek PPh final itu tidak boleh kita akui pajaknya karena dia bersifat final. Salah satu objek PPh final itu bunga deposito. Sehingga bunga deposito ini tidak boleh kita akui sebagai penghasilan. Tidak boleh kita akui sebagai penghasilan, bunga depositonya tidak boleh kita akui sebagai kredit pajak atas PPh-nya. Gitu. Demikian juga dengan dividen. Ya. Nah, dividennya ada kalimat diinvestasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dividen yang diinvestasikan kembali ini tidak boleh kita akui ya sebagai objek yang dikenakan pajak. Jadi gimana, Bu? Jadi masuk kategori bukan objek pajak. Kalau dia bukan objek pajak, maka dia bukan kategori penghasilan.
Jadi kedua daripada nilai penghasilan ini nggak boleh kita akui. Gitu ya. Nah, ini masuk yang mana sih? Ini sebetulnya dua-duanya masuk pasal 4 ayat 2 ini. Coba Anda cek lagi deh pasal 4 ayat 2 mengenai dividen. Nah, itu kalau ngomong pembahasan teorinya. Kalau Anda puyeng ya mengenai pengakuan daripada ini boleh atau tidak sebagai penghasilan dari luar usaha, ada clue-nya di sini. Nah, ini ada kata-kata dividen yang diterima telah diinvestasikan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ya, dividen diterima orang pribadi. Kok tahu Bu yang terima orang pribadi? Kan tadi udah jelas nih yang nerima Tuan Bagja. Wajib pajak orang pribadi. Berarti dividen tersebut yang nerima Tuan Bagja. Berarti dividen tersebut yang diterima orang pribadi. Dividen yang diterima orang pribadi ya masuk kategori objek PPh pasal 4 ayat 2 jika tidak diinvestasikan. Nah, kalau dia diinvestasikan kembali, maka dia menjadi objek yang dikecualikan alias tidak kena pajak. Itu ya. Nah, ini jadi masuk kategori yang tidak kena pajak. Nah, terus bunga deposito, di sini sudah saya kasih clue. Final. Coba Anda perhatikan. Semua soal saya ya, sudah ada clue-nya sebetulnya. Ada kata-kata final, ada kata-kata tidak final. Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito, nilainya sekian pajaknya. Final. Berarti gimana kalau final? Kalau final berarti tidak boleh masuk ke sini nih. Tidak boleh menjadi kredit pajak. Karena dia bukan kategori yang tidak final, karena dia kategorinya final. Pajak final itu tidak boleh diakui PPh-nya. Tidak boleh diakui juga penghasilannya. Ya, sebagai penghasilan tidak boleh diakui, sebagai kredit pajak tidak boleh diakui. Itu final namanya. Maka di sini Anda lihat, nggak ada nih. Di sini nggak ada kredit pajaknya pasal 4 ayat 2 nggak ada. Di sini pun tidak ada nih. Penghasilan dari luar usaha juga nggak ada di sini. Kalau gitu nggak ada penghasilan dari luar usaha. Gitu ya. Nah, jadi supaya gampangnya Anda lihat dari kalimat clue-nya itu final atau tidak final. Gampangnya di situ. Dan lalu kemudian setelah kita menganalisis untuk kegiatan yang penghasilan dari luar usaha, tahap selanjutnya adalah ya penghasilan dari luar usaha, ya sudah berarti informasi berkaitan dengan laba rugi fiskalnya ya cuma ini saja. Penghasilan kotor atau penghasilan dari usaha Anda kurangi dengan total biaya dari usaha secara pajak. Hasil pengurangannya adalah ditemui angka 1,5 M. Ini penghasilan bersih neto secara pajak. Apakah ini menjadi PKP? Belum. Kurangi dulu dengan PTKP. Kenapa mesti dikurangi PTKP? Karena dia orang pribadi. Jadi ada pengurangan PTKP di sini. Nah, dari mana kami bisa menghitung PTKP-nya? Lihat soal, pasti ada petunjuknya. Nih, ngomongin tentang status. Tuan Bagja telah kawin, punya 2 orang anak kandung, masih sekolah, 1 orang anak angkat yang tinggalnya serumah, itu pun masih sekolah. Ya, berarti mereka semua ini dapat diakui sebagai tanggungan. Kalau gitu, dalam hal ini PTKP terdiri dari dirinya sendiri 54 juta, tambahan kawin 4.500.000, tanggungannya 3. 3 dikali 4.500.000 angkanya ketemu 13.500.000.
Anda jumlahkan totalnya 72 juta. Dah, itu baru ngomongin PTKP. Bayar zakat nggak dia? Karena orang pribadi kan punya hak pengurangan zakatnya dapat dikurangi sebagai pengurang penghasilan. Ada nggak kalimat di sini dia bayar zakat? Nggak ada, Bu. Ya berarti kosong. Nol. Ada nggak kompensasi kerugian? Ada nggak kompensasi kerugian informasi dalam soalnya? Nggak ada, Bu. Ya berarti nol. Kalau gitu, komponen pengurang daripada penghasilan itu hanya PTKP saja. Dah, Anda kurangkan nih penghasilan neto dengan PTKP-nya. Ketemu selisih angkanya 1.428 juta. Inilah yang kita sebut sebagai PKP, penghasilan kena pajak. Kalau sudah dapat PKP-nya, baru Anda kalikan dengan tarifnya. Gitu kan? Nah, tarifnya yang mana? Tarif yang progresif. Kenapa tarifnya kok progresif? Karena orang pribadi. Berarti tarifnya berlapis-lapis. Ya harus bisa pakai tarifnya. Seperti ini penggunaan tarifnya. Kenapa kok 60? Kenapa kok 90? Kenapa kok 250? Kembali lagi ke teori pada saat saya bahas mengenai tarif ini. Ini kan saya sudah bahas tarifnya nih. Ya tak? Kembali lagi ke teori di situ. Gitu. Ya, dah. Ketemu total PPh terhutangnya 372.400.000. Inikah yang akan kita bayarkan ke negara? Belum tentu. Kurangi dulu dengan kredit pajak. Apa itu kredit pajak? Jenis-jenis PPh yang sifatnya tidak final. Apa saja? Dimulai dari PPh 21, 22, 23, 24, 25. Bu, kok ada 21-nya? Perasaan kemarin Ibu nggak nyinggung-nyinggung 21 deh. Kebetulan pada kasus ini adalah orang pribadi, maka muncul PPh 21 sebagai kredit pajak. Kalau nanti kasusnya badan, nggak ada PPh 21. Ya, jadi kredit pajak yang membedakan antara orang pribadi dengan badan adalah PPh 21. Nah, Bu, kayaknya ya Bu, di soal itu, enggak ada tuh Bu omongan PPh 21. Ya itu enggak ada tuh. Ya berarti nol. PPh 22 juga enggak ada. Nol. 23 enggak ada Bu. 24 juga enggak ada. Adanya 25 Bu. PPh pasal 25 sebesar 136 juta. Tidak final. Berarti angka ini yang akan kita akui sebagai kredit pajak. Dah, cuma PPh 25 doang. Nggak ada yang lain-lain. Boleh, Bu? Ya boleh. Kan kredit pajak nggak harus komplit semuanya ada. Nah, ini diingat-ingat ya, tidak harus yang namanya kredit pajak itu komplit. Ada 21, 22, 23, 24, 25, nggak harus seperti itu. Ya tergantung orang pribadinya, tergantung wajib pajaknya. Kalau cuma pasal 25 doang, boleh? Ya boleh. Why not? Kenapa tidak? Boleh saja. Bu, kalau cuma 22 doang, ya boleh saja. Gitu ya? Boleh. Nah, total PPh terhutang Anda kurangi dengan total kredit pajaknya. Ketemu deh selisihnya 236.400.000. Inilah nilai yang disebut kurang bayar. Dimaksud sebagai kurang bayar artinya yang mau kita setorkan ke negara sejumlah 234 ini. Nah, jadi Anda tidak membayar ke negara sebesar 372 juta sekian, tidak. Tapi si Tuan Bagja ini cukup membayar kekurangan bayarnya saja, cukup melunasi kekurangan bayarnya saja sebesar 236 juta sekian. Berarti kan lebih rendah kan?
lebih rendah pelunasannya sekarang dibandingkan PPh terhutangnya. Iya. Mengapa hal itu terjadi? Karena adanya kredit pajak. Kalau ini tidak kita akui, tidak kita perhitungkan, ya jadi gede banget kita bayar pajaknya. Gitu. Ya, itulah yang dimaksud dengan kredit pajak. Ya, jenis-jenis pajak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang atau sebagai kredit terhadap hutang pajak kita di akhir tahun. Itu namanya kredit pajak. Namanya tidak final. Dah, bisa ya? Oke. Lalu nilai sebesar kurang bayar tersebut kapan sih Bu mesti kita bayarkan? Terakhir 25 Maret 2024. Kenapa kok 25 Maret? Karena dia orang pribadi. Ya, kembali ke KUP. KUP waktu kita bahas KUP. Kapan sih batas waktu bayar, batas waktu lapornya? Nah, ini kan ini kebetulan saya sudah ada ini. Ya, informasi untuk batas waktu bayar, batas waktu lapor. Orang pribadi. Nih, orang pribadi mana tahu orang pribadi itu. Nah, ini. Batas waktu bayarnya setiap tanggal 25 bulan ketiga tahun berikutnya. Batas waktu lapornya di bulan terakhir ya dari bulan ketiga tahun berikutnya. Berarti 31 Maret. Tahunnya mengikuti soal. Gitu. Sudah terjawabkan ini semua pertanyaan A, B, dan C. Ya, hitunglah pajak yang terhutang tahun 2023. Nah, ini pajak terhutang 2023. Hitunglah pajak yang kurang atau lebih bayar tahun 2023. Nah, ini nih, pajaknya kurang bayar sekian. Hitunglah. Jika mengalami kurang bayar, maka kapan sih batas waktu bayar sama lapornya? Nah, ini nih, batas waktu bayarnya ini, batas waktu lapornya ini. Ya, oke. Ini Anda bikin Excel-nya sendiri. Ya, contohnya kayak gini. Nanti Anda bikin Excel. Ini sangat berguna banget ini Excel-nya, yakin aku. Karena nanti soal-soalku ya modelnya kayak gini juga. Ya, bisa ya. Next, yang berikutnya. Soal kasus yang kedua. Ini beda dengan kasus yang pertama. Perbedaannya di mana kita lihat. Peredaran bruto dari usaha PT Damai Abadi. PT. Berarti dia kategorinya di sini adalah wajib pajak badan. Kalau dia wajib pajak badan, maka pastinya pembukuan. Kalau dia itu wajib pajak badan, pakai tarifnya bukan lagi progresif. Pakai tarifnya adalah tarif fasilitas atau tidak fasilitas. Pakai tarifnya kan di antara pilihan ini. Dia menggunakan tarifnya. Gitu kan ya. Nah, itu harus dipahami dulu. Dah. Kalau gitu, gimana caranya kita bisa nentuin dia pakai tarif yang fasilitas atau tidak fasilitas? Lihat peredaran brutonya. Lihat penghasilan kotornya, lihat omsetnya, lihat penjualannya. Nih, ada informasi. Untuk tahun 2023 memperoleh penghasilan bruto dari usaha di dalam negeri maupun di luar negeri sebesar 9,6 M. 9,6 M. Berarti dia di atas 4,8 M, di bawah 50 M. Kembali ke teori. Kalau wajib pajak badan brutonya setahun di antara 4,8 M sampai 50 M, maka dia menggunakan dua tarif, yaitu fasilitas 11% dan tidak fasilitas 22%. Kalau gitu, untuk kasus yang kedua ini akan menggunakan tarif tersebut. Jadi ada reasonnya. Kenapa kok kita menggunakan tarif itu? Gitu ya. Dan kenapa tarif itu yang kita gunakan? Ada kalimat lagi nih, perusahaan telah mendapatkan izin dari DJP melalui KPP untuk menerapkan tarif PPh umum. Tarif PPh pasal 17
bagi WP Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tarif PPh umum itu yang mana? Lah ya ini. Ini tarif PPh umum untuk badan. Gitu ya. Dah. Terus informasinya apalagi di situ ada biaya-biaya, Bu. Apa saja itu? Biaya yang dikeluarkan menurut fiskal. Berarti ini biaya sudah sesuai undang-undang pajak. Tidak perlu ada koreksi lagi. Karena kalimatnya menurut fiskal. Berarti menurut pajak. Berapa nilainya? 5M sekian. Terus ada kerugian, Bu. Kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi. Sebesar 250 juta. Berarti nanti ada kompensasi. Nah, lalu ada pajak-pajak yang telah dibayar selama tahun 2023. Di antaranya PPh pasal 22, 23, 24, dan 25. Semuanya tidak final. Tadi, connect lagi. Kalau tidak final, berarti semuanya dapat menjadi kredit pajak. Terus diminta menghitung PPh terhutang, lalu hitung PPh kurang lebih bayar. Jika mengalami kurang bayar, kapan batas waktu bayar sama lapornya. Oh, gampang. Ya, ini aku udah ngerjain ya, ngerjainnya di sini. Nah, ini nih. PT Damai Abadi. Oke. Penghasilan bruto ya atau penghasilan kotornya 9,6 M. Di antara 4,8 sampai dengan 50 M. Berarti kita nanti mau pakai tarif fasilitas dan tarif tidak fasilitas. Mudah-mudahan masih ingat apa itu fasilitas, apa itu tidak fasilitas. Mudah-mudahan ada yang ngerekam waktu saya jelasin fasilitas tidak fasilitas. Jadi bisa dilihat lagi rekaman saya. Oke, dah lanjut. Penghasilan brutonya dikurangi dengan biayanya. Bu, nggak ada koreksi-koreksian, Bu. Kagak ada. Lah kenapa kagak ada, Bu? Tadi udah dikasih tahu. Biayanya ini sudah menurut fiskal. Berarti biaya di sini angkanya adalah angka yang sudah sesuai dengan pajak. Nggak perlu Anda koreksi lagi. Gitu kan ya? Udah langsung. Gunakan saja angka tersebut. Ya, sebagai pengurang penghasilan. Karena dia biaya berarti kan mengurangi penghasilan. Selisihnya penghasilan neto dari usaha. Nah, cukup sampai di sini? Oh tidak. Tadi ada kompensasi kerugian, kurangi dengan kompensasi kerugian. Bu, kok nggak ada PTKP ya? Nah, kok nggak ada pengurangan PTKP, Bu? Ya nggak ada, karena dia badan. PTKP itu hanya untuk orang pribadi. Kok nggak ada zakat, Bu? Nggak ada. Ya, dalam hal ini pada umumnya kalau badan itu bentuknya sumbangan. Nah, sumbangan itu masuk dalam komponen biaya. Begitu. Kalau kompensasi kerugian ya masih mungkin. Kalau badan ada kompensasi kerugiannya. Ya. Bu, ini kenapa kompensasi kerugiannya kok mengurangi? Nah, kita lihat di soal, kalimat soalnya. Masih ada kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasi dengan laba tahun 2023. Dapat dikompensasi, masih boleh, masih bisa dikompensasi. Ya sudah, kita kompensasikan saja. Namanya kompensasi berarti mengurangi daripada si penghasilan. Sehingga sekarang hasil pengurangannya yang kita sebut sebagai PKP alias penghasilan kena pajak. 4 miliar 60 juta. Ya, dah. Stop sampai sini belum. Anda kan harus mencari PPh terhutangnya. Cari PPh terhutangnya agak ribet. Ribetnya gimana, Bu? Lah ini loh.
yang bikin ribet. Karena kita harus cari PKP fasilitas dulu. Cari PKP tidak fasilitas, baru kita bisa menemukan PPH fasilitasnya. Kemudian PPH tidak fasilitasnya. Ya. Nah, nanti tolong cari sendiri ya. Nanti cari sendiri, Anda gunakan Excel. Ya, ini bisa di SS kan, bisa di screenshot kan sama diri Anda tuh ya, tampilanku sekarang ini. Nanti Anda cari di Excel-nya Anda, dari mana angka-angka ini bisa saya temukan. Ya, lalu gunakan Excel tersebut untuk nanti Anda mengerjakan UTS. Ini saran dariku. Ya, seperti itu untuk mempermudah Anda. Mempermudah diri Anda sendiri. Boleh? Ya, saya izinkan Anda untuk menggunakan media apa saja silahkan. Jika itu mempermudah diri Anda. Yang penting jangan nyontek itu aja deh. Nah, aku sih harapanku jangan saling bekerja sama. Itu saja harapanku. Ya, meskipun secara online saya tidak hadir secara physically di antara Anda semua. Ya, tapi saya harap kita semua punya satu pemikiran bahwa kita memang ingin mengukur kemampuan kita masing-masing. Begitu. Sejauh mana kita memahami materi dari apa yang sudah kita dapatkan. Gitu ya. Saya percaya kok kepada Anda semua. Jadi nggak perlu saya harus tampil secara physically di depan diri Anda semuanya gitu ya. Nggak usah lah seperti itu, udah gede-gede lah. Bisa dipercaya semuanya. Gitu ya. Nah, lanjut. Akhirnya dengan kita mengikuti kegiatan atau penghitungan tersebut, ketemu PPH terhutangnya sekian. 669 juta sekian. Ya, oke, sebentar. Ya, ya. Lanjut yang berikutnya. Lalu ya di sini setelah ditemukan PPH terhutang, lalu apa kelanjutannya? Inikah yang menjadi nilai yang perlu kita bayarkan ke negara atau tidak? Bukan ini nilainya yang kita bayarkan ke negara. Ya, kita cari adakah kredit pajak yang telah kita bayarkan yang dapat dikreditkan ya di tahun tersebut. Ada, Bu. Kok tahu? Lah itu, Bu, dari soal PPH yang telah dibayar selama tahun berjalan 2023 meliputi. Nah, tidak final semua, Bu, berarti dapat dikreditkan. 22, 23, 24, 25. Ini semua dapat dikreditkan. Nih kredit pajak dapat dikreditkan. Jumlahkan. Sudah, cari selisihnya. Oh, selisihnya positif, Bu. Berarti kurang bayar. Kalau kurang bayar harus dilunasi. Kapan dilunasinya? 25 April. Loh, kok kenapa April, Bu? Tadi kan 25 Maret. Kok sekarang jadi 25 April? Nah, tolong diperhatikan. Ini kasusnya badan. Kalau badan berarti bulan keempat. Sekarang nih, April nih. Kenapa tanggal sekarang nih 27, 28, 29, 30? Ini tanggal-tanggal krusial nih bagi badan. Karena itu deadline pelaporan. Jadi mereka yang pada mudik ya, tapi urusan keuangan, yang megang keuangan, megang pajak, mumet itu. Ya, mudik sambil mumet. Ya, karena apa? Nah, ini loh, ada batas waktu lapor. Tanggal 30 April. Gitu. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang soal yang ketiga. Apa sih soal yang ketiga tersebut? Membahas mengenai Bapak Amir dan Ibu Aminah. Bapak dan Ibu, berarti orang pribadi ini. Orang pribadi yang suami istri, tapi masing-masing punya penghasilan dari pekerjaan bebas. Oke, Pak Amir memberikan pelatihan penyuluhan. Bu Aminah punya salon kecantikan dan sanggar senam. Boleh, boleh.
Mereka menikah, dikaruniai 2 orang anak yang masih sekolah. Selama tahun 2023 diketahui penghasilan dari pelatihan dan penyuluhan dari Pak Amirnya 950 juta. Dari salonnya 720 juta, dari senamnya 580 juta. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya disetujui untuk menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan itu. Lalu mereka sepakat menggabungkan penghasilan mereka untuk keperluan penghitungan pajaknya. Dan mereka membayar zakat ke basis 2,5% dari total penghasilan itu. Lalu mereka diizinkan untuk menggunakan tarif PPh umum, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A bagi wajib pajak orang pribadi. Suruh ngitung berapa PPh terhutang Bapak Amir dan istri untuk tahun pajak 2023. PPh-nya Bapak Amir dan istri kan digabung penghasilannya. Ya berarti PPh mereka berdua, total PPh mereka berdua. Jadi enggak usah nanti Anda cari PPh-nya Pak Amir sendiri, PPh-nya istrinya sendiri, enggak usah. Karena kan tidak minta suruh ngitung masing-masing. Ini sudah ada kalimat menggabungkan penghasilan mereka. Berarti nanti pajaknya pajak gabungan. Gitu ya. Dah, lanjut. Nah, ini penyelesaiannya, ini penyelesaian dari saya. Kalau dapat soal yang kayak gini, gampangnya minta ampun. Ya, ngerjainnya tidak susah. Ngerjainnya sangat mudah kalau dapat soal yang seperti ini. Ya, mudahnya di mana, Bu? Kita lihat deh. Bapak Amir, mereka kan pakainya NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Ya. Berarti kan dalam mencari penghasilan netonya dengan cara tarif NPPN dikali dengan penghasilan bruto. Gitu kan? Oke, tarif NPPN-nya berapa? Sudah disebutkan di soal. Coba baca soalnya lagi deh. Lihat soalnya. Sambil ngerjain, sambil melihat soalnya. Ya toh? Dikasih tahu tuh, berkaitan dengan pelatihan penyuluhan NPPN 37%. Penghasilan brutonya 950 juta. Tinggal Anda kalikan. Ketemu yang namanya penghasilan neto. Ya. Oke, ini Ibu kameranya tak matikan soalnya di belakang Ibu rame ini ya. Ada ponakan, ada wah sepupu-sepupu seliwar-seliwer ya. Jadi mereka mbak-mbak ditutup dulu. Ya sudah tak tutup dulu ya kameranya. Ya. Wes. Lanjut. Bu Aminah bagaimana ini dengan kasusnya Bu Aminah? Usaha salon juga dikasih tahu tuh NPPN 27%. Kalikan dengan brutonya. Sanggar senam juga dikasih tahu NPPN-nya 40%, kalikan dengan brutonya. Ya, sudah ketemu neto untuk pelatihan, neto untuk salon, neto untuk sanggarnya. Tinggal dijumlahin deh netonya berapa. Gitu kan? Nah, cukup sampai di sini? Belum. Itu kan baru ketemu penghasilan neto. Ada nggak penghasilan dari luar usaha? Mesti ada nggak penghasilan lain-lain dalam soalnya itu? Ngomongin nggak penghasilan lain-lain? Kagak Bu, kagak ada yang ngomongin penghasilan lain-lain. Cuman ono doang penghasilan yang diomongin. Ya udah, berarti penghasilannya ya cuma itu saja. Gitu ya. Dah, ini total penghasilannya. Dikurangi dengan apa? Kurangi dengan zakat. Kurangi dengan PTKP. Zakatnya tadi 2,5% dari penghasilan neto. Kan gitu ya ngomongnya ya. No. 2,5% dari total penghasilan neto. Ya berarti 2,5% ngitungnya dari
penghasilan itunya, total penghasilan itu. Ketemu angka 19 juta sekian. Kurangi dengan PTKP. PTKP-nya jangan lupa. Ya, ini harapanku PTKP jangan sampai ada yang salah. Ya, karena kalau dari awal udah salah semuanya salah ini. Please remember PTKP. Kan nanti ujiannya open book. Ujiannya buka buku. Ya, jadi ujiannya online open book lagi. Enak men. Ya, tapi tolong diperhatikan, waktunya hanya 2 jam. Jangan keasikan open-open sampai lupa close. Ya, tolong diperhatikan betul itu dengan waktu. Lalu kemudian kita kembali lagi ya ke sini ya. Setelah Anda kurangi total penghasilan terhadap zakat, terhadap PTKP, ketemulah PKP. Apakah PKP ini yang akan langsung kita kalikan dengan tarif pajak? Oh no, kita lihat wajib pajak orang pribadi harus ada pembulatan PKP-nya. Buletin dulu. Baru hasil pembulatan itu kita kalikan dengan tarif yang progresif. Nah, ini PPh terhutangnya sekian. Apakah ini yang mau kita bayar ke negara? Kita lihat lagi. Ada nggak di sini kredit pajak? Dikasih tahu kredit pajaknya. Kagak ada, Bu. Kagak ada kredit pajak yang dikasih tahu di situ. Ya udah. Berarti full stop sampai di sini nyarinya. Dengan anggapan inilah nilai yang akan disetorkan ke negara. Tanpa adanya kredit pajak. Kok nanti ada kredit pajak? Bisa aja loh ya, di soal UTS nanti saya tambahkan ada kredit pajaknya. Jangan lupa kurangi dengan kredit pajaknya. Sama seperti waktu kita ngebahas soal yang pertama ini. Kurangi dengan kredit pajaknya. Kalau ada di soal tersebut. Kebetulan pada soal yang ketiga ini tidak ada. Ya udah kalau tidak ada cukup sampai sini saja cara menyelesaikannya. Itu ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Soal yang keempat. Nah, ini ngomonginnya PT Bernas. Adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi ATK, alat tulis kantor. Perusahaan dipimpin oleh Tuan Putra. Ya, untuk keperluan penghitungan pajak disajikan rincian penghasilan dan beban menurut akuntansi. Ya, dalam rupiah. Nih, ini secara akuntansi. Secara akuntansi. Wah, panjang ya Bu akunnya. Lah iya, kalau Anda belajar laba rugi kan ketemu yang kayak begini kan. Nah, sekali lagi jika bertemu soal yang seperti ini, buat kertas kerjanya buat. Ini kayak saya nih, saya buat kertas kerjanya seperti ini. Ya. Nah, coba deh kalau saya agak diperkecil mungkin kelihatan semua kali ya. Nah, ini kertas kerjanya dibuat seperti ini. Ada keterangan, ada akuntansi, ada koreksi, ada pajak. Sama kan dengan yang soal yang pertama. Ini kertas kerja yang paling simpel, yang paling sederhana. Anda bikin sendiri nanti seperti ini. Oke, nah awalnya ya nggak ada nih angka-angka ini nggak ada toh, angka-angka ini nggak ada nih awalnya. Angka-angka ini kan nggak ada awalnya. Ya, coba kalau saya blok ya saya apa ya saya blok deh, saya rubah deh. Ya, ini apa sih warnanya ini? Nah ini nggak ada nih angka-angkanya kan nggak ada tadinya. Gitu. Tugas kita adalah mencari, ya, menganalisis, kemudian menentukan angka-angka dalam kolom koreksi maupun kolom pajaknya. Gitu. Oke. Ini Bu ngambil dari mana Bu? Angka-angka yang ada di kuning-kuning ini. Ini kan saya ambil dari angka soal. Secara apa namanya ini, secara akuntansi ini. Ini saya pindahkan ke Excel. Supaya saya gampang cara menyelesaikannya. Ya, dah. Cuma di sini di soal dia tidak memberitahu berapa laba secara akuntansinya, nggak ada nih. Berarti Anda disuruh untuk mencari sendiri
Laba secara akuntansi berapa, laba secara pajaknya berapa. Berarti harus paham betul penghitungan laba rugi secara akuntansinya. Ya, caranya gini. Penjualan kotor. Kan angka ini sudah angka dari soal. Kurangi dengan retur, kurangi dengan potongan. Dapat dari mana, Bu, informasi retur sama potongan? Dari soal. Oh, no. Tuh, retur potongan. Gitu kan ya? Nah, dari soal. Ketemu hasilnya 55 juta adalah penjualan bersih. Ya. Nah, 55 juta penjualan bersih itu adalah nilai yang kita gunakan sebagai acuan kita mau pakai tarif yang mana. Ya. Nah, tapi tidak hanya itu saja. Karena nanti kita perlu mencari peredaran brutonya. Oke. Bu, kalau peredaran brutonya tidak dapat kita cari, ya nilainya dari penjualan bersih ini yang kita pakai. Ya, karena kan gini ya, masih ingat kan ya tadi ya untuk badan. Nah ini nih. Untuk kita bisa menentukan pakai tarif fasilitas dan tidak fasilitas itu kan dari peredaran bruto. Gitu kan ya. Nah, peredaran brutonya itu kan ada yang di bawah 4,8 M, ada yang di antara 4,8 M, ada yang di atas 5 di antara 4,8 sampai dengan 50 M atau di atas 50 M. Ya, ini harusnya ini salah, ini harusnya 22 ya. Ini aku masih pakai tarif yang lama soalnya. Kalau tarif yang lama kan 25%. Ya, tarif yang baru kan 22%. Nah, pakai tarif yang baru. Sini. Oke. Nah, kalau di bawah 4,8 M 11%. Di antara 4,8 M sampai 50 M 11% dan 22%. Di atas 50 M 22%. Itu kan ya. Dah. Berarti nanti kita harus nyari yang namanya peredaran bruto. Kita harus nyari peredaran bruto. Ya. Cara mencarinya seperti apa nanti saya kasih tahu. Nah, kalau udah dapat penjualan bersih, kembali lagi ya, tadi dapat penjualan bersih. Anda kurangi dengan HPP, harga pokok penjualan. Ketemu yang namanya laba usaha. Laba usaha ini Anda kurangi dengan total beban usaha. Ketemu yang namanya penghasilan neto dari usaha. Sampai sini berhenti? Tidak. Ternyata menurut soal dia punya pendapatan dari luar usaha. Kalau gitu, pendapatan dari luar usaha ini Anda cari totalnya berapa. Baru kemudian Anda total kembali penghasilan neto dari usaha ditambah penghasilan dari luar usahanya. Ketemu angka 204 juta. Inilah yang kita maksud sebagai laba secara akuntansi atau total penghasilan bersih secara akuntansi. Dah, sampai sini ya dilanjutkan dengan mencari peredaran bruto. Peredaran bruto merupakan penjumlahan dari penjualan bersih ditambah total penghasilan dari luar usaha. Nih, udah tak tulis di sini. Peredaran bruto merupakan penjumlahan dari, udah tak tulis di situ. Tuh, penjualan bersih ditambah total penghasilan usaha. Penjualan bersihnya yang mana? Oh no. Oke. Total penghasilan luar usahanya yang mana? Nah ini nih, ini kan total penghasilan dari luar usahanya nih. Ya kan? Nih. 160 ini. Sama atau ini. Ini Anda jumlahkan dengan ini. Ya, total penghasilan dari luar usaha. Nah, 160. Hasilnya berapa? 55 M 160 juta. Ini namanya peredaran bruto.
Kalau peredaran brutonya 55M 160 juta, berarti kita mau pakai tarif yang mana? Berarti dia di atas 50M. Kalau dia di atas 50M, kita pakai tarifnya yang tidak fasilitas. Berarti pakai tarifnya 22%. Begitu. Dah? Dah, lanjut sekarang. Itu baru nentuin tarif. Yang berikutnya nentuin PKP. Karena kan mencari pajaknya kan tarif dikali PKP. Nah, nentuin PKP-nya itu berarti kita harus bisa melakukan koreksi. Ya, caranya gimana, Bu? Lihat di soal. Informasi tambahan dalam menghitung besarnya PPh. Artinya bahwa di informasi tambahan ini memberikan clue kepada kita mana saja akun-akun yang mengalami perubahan atau akun-akun yang mengalami koreksi. Kita lihat ya. Di penjualan kotor, retur, potongan, HPP, ada nggak di sini dibahas di dalam informasi tambahan? Nggak ada. Ya, tunggu sebentar ya.